Brand yang satu ini adalah brand yang bisa membanggakan negara. Walaupun produknya nggak full dibuat di Indonesia, tapi brandnya berasal dari kita punya bendera. Dan sekarang si Fantech ini udah semakin mengudara karena produknya itu udah didistribusikan ke sekitar 80 negara. Produknya juga nggak kalah dengan produk-produk di luar sana dan yang menarik mereka selalu kasih harga yang murah. Ya udahlah ya, nggak usah kebanyakan bicara. Selamat menonton Batok Supra. Batok Supra. Batok. Di studio DKID itu ada banyak banget kursi gaming. Jadi kalau kalian lihat Siva pakai kursi gaming, Melisa pakai kursi gaming, ini tempatnya Tomo pakai kursi gaming, ini tempatnya nggak tahu siapa ya kenapa dia pakai kursi cafe. Dan kalau di situ kalian perhatikan juga ini juga semuanya pakai kursi gaming. Nah ini. Dan karena studio DKID itu kecil ya, kalau misalkan pakai kursi gaming seperti yang kalian lihat, jatuhnya kayak warnet. Jadi bukan kayak tempat yang profesional kalau digunakan untuk produktivitas. Dan kalau kalian perhatikan, biasanya ketika e-roll itu saya juga nggak pakai kursi gaming. Saya pakainya kursi-kursi kantor. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk pakai kursi kantor untuk semua tim DKID. Karena biar nggak menu-menuin tempat kayak ini. Dan setelah saya cari-cari di marketplace, ada satu kursi kantoran yang menurut saya cocok lah buat studio DKID dari Fantech. Namanya adalah Fantech Ocha 259S. Kenapa akhirnya saya memutuskan untuk pakai produknya Fantech untuk semua kursi yang ada di studionya DKID? Karena alasan utamanya sih terjangkau ya, karena harganya cuma 1,7 juta. Kalau kita bandingkan dengan kursi gaming menurut saya yang paling nyaman untuk digunakan minimal itu 3 juta. Kalau kita beli yang harga 1 juta, 2 juta, biasanya sebulan itu rusak ya. Karena kita udah, kalau kalian lihat reviewnya di KID, kita udah pernah ngebahas kursi gaming yang harganya 1 juta, 2 juta. Biasanya 2 bulan, 3 bulan itu udah rusak. Jadi armrestnya itu nggak bisa dipakai, terus bantalannya udah kempes dan berbagai hal. Nah, si Fantech ini kenapa akhirnya saya pilih? Oh, sebenarnya dia ada varian yang lebih murahnya lagi ya. Namanya adalah Fantech Ocha 258 yang sekarang saya cek sih harganya sekitar 900.000 dan sebenarnya saya udah pernah nge-review untuk Ocha 258 itu di video yang ini. Tolong editor di pop up ya videonya ya. Yang warnanya dulu itu mint edition. Tapi menurut saya si Ocha 258 ini fiturnya nggak terlalu bagus kayak Ocha 259S. Ya lebih murah sih, tapi menurut saya 1,7 juta dengan yang dikasih Fantech ini masih oke juga, masih worth it. Kenapa kita ke sana? Dan ya, ini adalah produknya yang udah selesai saya rakit. Ngerakitnya sih gampang ya, nggak kayak kursi gaming. Kursi gaming juga gampang sebenarnya, cuman dia berat. Karena bagian backrestnya ini kalau kursi gaming agak berat. Sementara untuk Fantech tipis dan ngerakitnya gampang kok. Nanti birolnya biar dikasih anak-anaknya. Karena kalau misalkan kita ngerakit kursi 12 di video ini, durasinya bakalan seminggu. Nggak sampai sih, lebay itu. Kalau untuk desain dilihat sekilas ya kayak kursi kantoran pada umumnya sih. Warnanya itu hitam, warna-warna netral, profesional, dan warna hitam ini bisa menyamarkan kotoran. Karena kalau misalkan di kantor itu terlihat kotor, apalagi kalau pas ada klien yang mampir gitu kan ya nggak enak ya. Jadi hitam itu menurut saya warna yang aman lah. Dan desainnya ini selalu match lah kalau misalkan kita pakai di meja apapun. Contohnya di sini saya pakai meja gaming. Tuh, kita masukkan di sini masih match. Di sini saya punya meja yang produktivitas. Warnanya putih. Tuh, di sini juga masih match. Dan di sini saya pakai meja yang ini dirakit sama tukang triplek ya. Tuh, kalau kalian lihat juga masih match. Jadi desainnya itu selalu match walau dipakai di meja apapun. Yang nggak match kalau misalkan kita tabrakin sama kasur ini. Nah, ini nggak match ya. Kenapa ada kasur di sini? Karena saya nggak punya uang buat beli peredam suara. Jadi sementara kita pakai kasur dulu. Selain desainnya ini selalu match di meja apapun, jadi kayak langsung terlihat setup kerja. Buat kerja dia juga nyaman. Ya namanya orang kerja ya, pasti kerjanya itu berjam-jam lah. Minimal 8 jam lah. Walaupun tim DKID itu kadang kerjanya 2 jam tapi main Valorantnya 5 jam. Tapi nggak apa-apa asalkan kerjanya beres. Karena kalau misalkan kita kerja terus kita pakai kursi yang nggak proper kayak gini ya feel-nya itu kayak jatuhnya kayak di cafe gitu. Kalau pakai ini, wah beda sih. Ini rasanya kayak, misalkan saya ketiduran di sini juga masih enak-enak aja. Dan bedanya si office chair Fantech Ocha 259S ini dengan kursi gaming, bahkan kursi gamingnya Fantech sendiri ya. Kalau kalian lihat di bagian backrestnya ini tipis.
dan bolong-bolong. Jadi kenapa dia dibikin bolong-bolong? Kadang kalau kita terlalu lama di kursi gaming, punggung kita itu kayak berkeringat karena nggak ada sirkulasi udaranya. Nah kalau ini bolong-bolong jadi ada sirkulasi udara yang bikin punggung kita itu jadi adem gitu, nggak kerasa gerah walaupun kita duduk lama. Dan mirip-mirip kayak kursi gaming, jadi di bagian backrestnya ini bisa kita atur sampai kayak gini. Wah ini nyaman banget sih, dan di bagian atasnya ini ada semacam headrest kayak gini yang posisinya itu pas. Pasnya gimana? Karena bagian si headrest ini ada di bagian atas dada kita, jadi kayak duduk gitu. Tinggi saya itu 177, enggak sih ya, tingginya Om Fitra itu 177. Saya tingginya 170 dan 170 sih pas buat saya. Tapi kalau tingginya kayak Om Fitra, tenang aja karena bagian headrestnya ini bisa kita adjust. Jadi lebih, kalau saya sih terlalu pendek ya, jadi nggak bisa. Dan di bagian belakang headrest ini kalau kita lihat ada kayak semacam hanger. Jadi kalau dipakai untuk kalian yang suka pakai blazer atau pakai jas tinggal dicantolin di sini aja. Jadi kayak terlihat lebih keren gitu ya kalau pakai jas. Tapi karena kita di sini selalu pakai kaos, tuh kalau kalian lihat, Tito pakai kaos, semuanya pakai kaos di sini. Jadi ini nggak perlu pakai hanger. Tapi ini kalau kita lihat bagian hangernya ini yang ngerakit agak kurang air putih kayaknya. Karena kalau kita lihat hangernya ini posisi kebalik. Tapi nanti saya tunjukin posisi yang benernya karena sebenarnya si Fantech Ocha 259 ini saya udah pakai sekitar 1 tahun. Jadi kalau kalian lihat setiap A-roll saya, kursinya itu pakai Fantech Ocha 259. Jadi nanti kita bandingkan lah gimana dia ketika udah 1 tahun umurnya. Apakah banyak kotornya atau gimana, nanti kita lihat. Sekarang kita bahas dulu di bagian backrestnya ini. Nah kalau kalian perhatikan di sini ini dibikin kayak semacam melengkung. Nah ini penyesuaian dari tulang punggung kita. Karena kan kalau misalkan kita duduk harus ada yang namanya lumbar support. Nah ini nih di sini. Ini ada kayak semacam lumbar supportnya yang dibikin maju. Jadi punggung kita di bagian sini tuh nggak nekuk gitu. Jadi lebih enak kalau duduk di sini. Terus fitur lain hampir sama kayak kursi gaming sebenarnya. Jadi dia bisa naik turun kayak gini. Armrestnya bisa maju mundur juga tuh. Jadi bisa fleksibel banget. Terus dia juga bisa naik turun. Jadi kalau misalkan kita terlalu tinggi tinggal karena dia pakai sistem hidrolik. Di bagian base kakinya dia pakai besi. Tapi untuk si rodanya ini dia pakai nilon. Kenapa pakai nilon? Biar nggak terlalu berat kalau misalkan digeser-geser. Dan ngomongin berat, bobotnya ini ada di sekitar 15 kg. Dan perbedaannya dari Ocha 258, dan ini yang paling saya suka sih. Sekalian saya demoin aja deh. Biasanya kalau misalkan saya capek bikin skrip, saya tinggal kayak gini. Sebentar, ini belum selesai. Terus ini tinggal saya tarik. Waduh, tinggi saya 170 dan ini pas banget. Jadi kadang itu kalau misalkan saya kerjanya lembur terlalu malam, istri saya itu udah naik atau saya kunci gitu. Dan biasanya HP-nya nggak saya pegang. Jadi akhirnya saya kekunci dan tidurnya ya di kursi kayak gini. Dah enak banget ini. Coba reshoot sampai atas bawah, bener-bener pas gitu. Kalau misalkan kurang tinggi tinggal, enak banget ini. Dan sekarang ikut saya ke tempat biasanya saya syuting A-roll karena di situ memang saya pakai Ocha 259S mungkin sekitar 1 tahun lalu dia. 1 tahun lalu dan memang jarang saya bersihkan ya. Jadi kalau misalkan kotor ya maafkan. Nah, ini studio tempat A-roll masih gemah karena saya juga belum punya peredam kasurnya. Jadi kalau misalkan syuting kasurnya tadi dipindah ke sana. Dan ini adalah kursi yang biasanya saya pakai selama 1 tahun ini. Dan ini yang bener ya. Untuk coat hangernya harusnya posisinya seperti ini. Dan kalau kalian perhatikan tadi kan saya bilang warna hitam itu warna yang aman ketika kotor ya. Ya ini kelihatan agak kotor sih, tapi nggak terlalu gitu. Kalau bayangin kalau misalkan debu-debu ini ada di yang warna putih atau warna terang, bahaya banget tuh. Lumayan kotor, banyak-banyak debunya. Dan coba kita lihat setelah 1 tahun dia kayak gimana. Oh ya, bedanya Ocha 259 yang baru, yang S tadi ya. Kalau yang baru tadi kan bisa di-adjust ya untuk armrestnya maju mundur, tapi kalau ini nggak bisa, cuman naik turun aja, tapi tetap masih ada kaki untuk ininya. Nah, dan bedanya yang tadi itu lebih panjang kakinya. Jadi ada upgrade di bagian armrest dan juga di bagian footrest. Tapi kalau untuk yang lain sama sih ya, ini bisa di-adjust gak nih? Oh, bisa juga. Jadi untuk lainnya tetap sama dan kalau kita perhatikan setelah 1 tahun gak ada yang rusak sih ya. Untuk bantalannya ini juga tetap utuh. Oh ya, bedanya lagi yang Ocha 259S yang baru itu bantalannya lebih tebal. Kalau ini lebih tipis ya. Nah,
Tapi kalau kita lihat bantalannya juga nggak kempes, warnanya juga nggak pudar. Paling ini nih plastiknya. Nah ini sih kena meja, kesentuh meja kayak gitu ya. Tuh ada ya ini kalau misalkan dijual second itu judulnya pemakaian 90% lah. Karena memang umurnya udah setahun. Oke, jadi cukup segitu aja ya video review dari Fantech Ocha 259S yang baru. Jadi bedanya dengan Ocha 259S yang lama itu di bagian armrest, dia bisa di-adjust lebih sekarang, terus bagian footrestnya juga ukurannya lebih panjang. Bantalannya lebih tebal kalau dibandingkan dengan yang lama. Walaupun namanya itu sebenarnya tetap Ocha 259S. Dan kesimpulannya, kalau kalian butuh kursi kantor yang harganya itu masih terjangkau tapi feel-nya udah nyaman, yang bisa sambil tiduran sama footrest juga, menurut saya si Fantech Ocha 259 ini kayak belum ada lawan sih di kelas 1 jutaan kursi kantor yang fiturnya sebanyak Fantech ini. Karena walaupun ini tipis jaring-jaring tapi masih kerasa empuk gitu. Entah Fantech buatnya gimana tapi kayak empuk aja. Walaupun ini sebenarnya bukan bantal ya. Kalau kursi gaming itu kan dapat kayak semacam bantalan. Nah ini nggak ada. Tapi tetap kerasa empuk aja dan nyaman. Dan enaknya kalau pakai kursi Fantech ini, studio saya jadi kelihatan lebih besar karena nggak pakai kursi gaming yang biasanya tebel-tebel. Saya Dika Setia Budi and see you on the next video. Bye-bye.